Yang perlu kita lakukan ya untuk mengenal cash flow. Cash flow itu terdiri dari 3 aktivitas. Ada operating, kemudian investing, dan financing. Ada operating, kemudian investing, sama financing. Nah, operating, investing, sama financing ini punya ciri-ciri. Semuanya punya kata kunci. Kalau saya, semua item di income statement. Jadi di income statement itu ada revenue, expense, gain, loss. Kalau kita sudah offsetkan revenue sama expense, misalnya ketemu revenue-nya lebih banyak, berarti perusahaan itu mengalami keuntungan. Offset pengurangan dari revenue sama expense itu namanya net income. Nah, revenue, expense, gain, loss itu adanya di income statement. Dan itu pasti item-item ini akan dilaporkan di bagian operating. Operating itu berisi aktivitas rutin operasionalnya perusahaan yang kesehariannya itu pasti melibatkan akun-akun itu gitu ya. Akun yang rutin. Selain item di income statement, isinya operating activity itu juga meliputi item-item di neraca, tapi nggak semuanya. Nanti neraca itu harus kita klasifikasikan dulu. Jadi nanti neraca di sebelah kiri ini ada baiknya kita klasifikasikan dulu. Kita bagi-bagi. Yang current asset, current liability. Nah, kalian harus ingat sifat-sifatnya. Cash flow ini sengaja diletakkan di penghujung semester ya, di akhir chapter-chapter akhir. Kenapa? Karena kalian dianggap sudah memahami dari awal ketemu kan bahasa aset, terus liability, terus terakhir equity. Nah, kalian harus bisa memisahkan. Nanti bagian dari statement of financial position yang termasuk aset jangka pendek sama hutang jangka pendek saja, CACL saja yang disajikan di bagian operating. Berikutnya investing, sesuai dengan namanya. Aktivitas ini berarti isinya adalah kegiatan investasinya perusahaan. Biasanya hanya mencakup 2 kegiatan ya. Menjual non-current asset atau perusahaan ini sedang membeli non-current asset. Nah, dapat dari mana non-current asset? Ya, dapat dari statement of financial position. Jadi kalian nanti mengklasifikasikan dari akun-akun yang ada di neraca, di statement of financial position itu, mana yang termasuk aset jangka panjang atau non-current asset. Terus, selain non-current asset, ini saya tambahkan, investing ini juga mencatat semua jenis investment ya. Walaupun investmentnya jangka pendek, investmentnya masuk CA gitu, tapi khusus jual beli investasi sesuai namanya harus diinvesting, dilaporkannya. Nanti kita latihan pakai soal ya, supaya kita tahu kejadian-kejadiannya apa sih yang dilaporkan. Terakhir financing. Financing itu isinya NCL sama equity. Ini tuh isinya aktivitas-aktivitas financing itu pendanaan. Kalau perusahaan mengusahakan pendanaan dari eksternal, utang dengan orang lain, namanya non-current liability. Jadi yang dilaporkan di sini harus hutang-hutang yang jangka panjang. Entah kita ngutang lagi atau sedang melunasi utang. Terus yang dilaporkan di financing juga kalau pendanaan kita berasal dari internal, kekuatan kita sendiri. Jadi dari para pemegang saham, para pemegang modal equity. Kegiatannya biasanya kalau berhubungan dengan equity ya menerbitkan saham lagi atau kita bayar dividen tunai. Nah, itu kejadian-kejadian yang dilaporkan di cash flow. Kalau sampai ada suatu aktivitas yang nggak ada hubungannya sama cash, jadi suatu aktivitas transaksi itu nggak ada cash masuk, nggak ada cash keluarnya, jangan dilaporkan di cash flow ya. Yang dilaporkan di cash flow ini, ketika kalian melihat angka positif, itu artinya aliran uang masuk. Kalau kalian lihat di sini sih, nanti bakalan ada yang minus atau dipakai tanda kurung, itu artinya uang cash kita keluar. Kalau suatu aktivitas nggak ada hubungannya dengan plus minus masuk keluarnya uang, tidak dilaporkan di cash flow. Terus kemudian, langkah pertama, kalau tips dari saya, supaya kalian paling gampang nanti tahu aktivitas ini masuk di operating, investing, atau financing, ini tuh dikasih klasifikasi dulu ya. Jadi neraca yang kita dapatkan, itu pasti kalau kita disuruh buat cash flow tahun 2011, katakanlah di sini, pasti kalian nanti dikasih info
saldo-saldo neraca tahun lalunya. Karena nanti yang kita lihat itu perubahan saldonya. Tapi kalau income statement kita hanya butuh data tahun tersebut saja. Jadi yang perlu kalian siapkan untuk membuat cash flow, kalau neraca tahun ini sama tahun lalu, kalau yang income statement hanya tahun ini aja. Sekarang kita mari klasifikasikan dulu neracanya. Kalian bagi neraca itu, asetnya dibagi CA, CL, liability-nya CL, NCL, sama equity. Coba dikasih batas. Mana saja yang termasuk CA? Coba dilihat. Mana yang termasuk CA? Kita kasih batas di sini. Yang mana teman-teman? CA itu mulai dari mana sampai mana? Kalau baca laporan keuangan itu jangan bingung ya. Kadang ada yang sama perusahaan, cash-nya itu ditaruh di paling bawah, nggak apa-apa. Gimana? Current asset atau aset jangka pendek yang perputarannya kurang dari 1 tahun pasti ada di perusahaan. Mulai dari mana sampai mana berarti? Cash itu juga CA ya. Jadi CA-nya ini mulai dari cash sampai prepaid expense itu CA ya teman-teman. NCA-nya, non current asset-nya. Oh, sebentar. Non current asset-nya berarti sisanya itu, land, equipment dan accumulated depreciation-nya, building dan accumulated depreciation-nya itu. Jadi NCA-nya mulai dari land dan accumulated. Nah, itu temukan dulu. Terus kemudian sekarang di bagian liability-nya pisahkan CL sama NCL. Hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang. Ayo temukan. CL dulu mungkin. Mana yang termasuk CL? Kalian pilih item-item akun-akun di sini ini loh. Mana yang CL? Account payable. Betul, hanya ada satu CL di soal kita hari ini. Yang pertama itu CL-nya hanya ada account payable. Kalau NCL? Kalau NCL. Apa NCL-nya di sini? Bond sama share saja. Enggak, kan kita sudah belajar tuh di yang lalu-lalu waktu tes 2. Share itu equity, saham itu. Nah itu loh, makanya cash flow kenapa kok diajarinnya sekarang. Jadi diasumsikan teman-teman itu sudah paham dengan akun-akun aset, liability, equity. Harus bisa. Jadi share capital sama retain earning itu adalah equity. Oke. Nah ini sudah kita klasifikasi seperti ini. Adakah yang punya pertanyaan dulu? Silakan. Setuju ya? Oke. Kita akan kerja cash flow dengan 2 metode. Indirect dulu aja ya. Indirect ini yang lebih familiar digunakan. Baru nanti habis indirect selesai, kita kerjakan ulang dengan metode direct. Indirect dulu. Indirect method operating activity itu selalu dimulai dari net income. Kalau mau cari net income, nggak mungkin ketemu ya kalau di neraca. Kita nggak bisa menemukan laba bersih di laporan neraca, itu nggak bisa. Laba bersih itu adanya di laporan laba rugi. Di sini kita nggak punya laporan laba rugi. Jadi kita cari di informasi tambahannya. Coba temukan ada di poin apa? A, B, C, D, E, F. Net income-nya berapa? 47.890. Ya, 47.890 itu ya. 47.890. Ingat ya, kalau misalnya ada 2 jebakan, kalian diberikan net income yang tahun ini sama tahun lalu, pakai yang tahun ini ya. Jadi kalau disuruh buat cash flow 2011 ya 11, pokoknya pakai yang tahun tersebut.
Selanjutnya, kita ada beberapa penyesuaian. Ini suatu rumus yang harus dihafalkan. Jadi, ada beberapa rumus plus minus yang harus teman-teman hafalkan. Itu gunanya untuk menyesuaikan net income itu tadi. Nah, bisa dihafalkan. Yang pertama, pengeluaran yang non-cash di akuntansi sampai level ini, AK ini, kalian sudah pernah mendengar pengeluaran non-cash ini semua loh ya. Depresiasi expense itu penyusutannya aset tetap, bangunan, kendaraan. Amortization expense itu penyusutannya intangible asset, paten, franchise, copyright. Kemudian bad debt expense itu pencadangan beban kerugian piutang. Ingat ya, jurnalnya dulu BDE-AFDA itu loh. Nah, pengeluaran ini tidak mengeluarkan uang tunai. Depreciation expense to accumulated depreciation. Amortization expense to paten, katakanlah begitu. Kemudian bad debt expense to AFDA. Dari expense ini itu nggak ada yang mengeluarkan uang cash secara langsung. Nah, sehingga expense ini kan dulunya waktu ngitung net income kan ngurangi laba kita ya. Revenue kurangi expense kan gitu toh cara ngitung laba. Padahal expense ini tuh tidak mengeluarkan cash sebenarnya. Sehingga kita lagi ingin tahu nilai uang cash yang sebenarnya, kita harus cancel. Kalau dulu dalam menghitung net income, expense ini sudah ngurangi, kita buat netral lagi. Jadi kita pluskan gitu loh. Itu logikanya ya. Kenapa depreciation, expense, dan pengeluaran non-cash lainnya, kenapa operatornya selalu positif, yaitu logikanya tadi. Nah, apakah kalian bisa menemukan depreciation expense, ini kan harusnya item-item di income statement. Kita tidak punya laporan income statement, berarti itu disediakannya di informasi tambahan. Ada di poin apa? Tentang itu. Ada di huruf apa itu? Yang F aja. Kalau yang F, itu cerita tentang penjualan equipment lama. Benda ada tentang penyusutannya, tidak ada. Cari lagi di poin yang lain. Yang C. C. Beban depresiasi tahun 2011 adalah 55.000 ya. Operatornya pasti positif. Kemudian di soal ini tidak ada paten, franchise, copyright, intangible asset ya, sehingga tidak ada amortisasi. Di sini tidak ada cerita juga tentang BDE-AFDA, jadi soal ini tidak ada bad debt expense. Oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Berikutnya, ditambah loss, dikurangi gain. Ditambah loss. Kenapa? Karena waktu ngitung net income, loss itu sudah mengurangi net income. Sedangkan kita mau cancel loss itu, makanya kita plus. Dalam menghitung net income dulu, gain itu sudah nambah net income. Kita mau cancel itu, berarti yang dulunya gain nambah, kita mau ngurangi biar netral. Loss sama gain, kenapa kok harus dinetralkan dari net income? Gini, kita tuh ingin mencari nilai cash sebenarnya. Contoh ya, kalian dulu pernah jualan tanah. Tanahnya misalnya 10.000, dapat uang cashnya 12.000, berarti kalian kan untung 2.000. Gampang-gampangannya kan gini. Nah, kita tuh mau nyari nilai cash ini loh. Kalau kita nanti udah nyari nilai cashnya, kita akui gainnya, nanti kan jadi double-double ya. 12 tambah 2 jadi 14. Padahal kita nanti mau nyari nilai itu ya 12 itu aja. Nah, supaya gain ini nggak mendobel-dobelkan perhitungan kita, gain loss itu harus dihilangkan. Makanya operatornya ini bisa langsung dihafalkan aja. Non-cash expense plus, loss plus, gain minus. Mencari loss atau gain itu nyarinya masih sama ya. Tempatnya harusnya di laporan laba rugi. Tapi di sini kita tidak punya laporan laba rugi.
Jadi kita mengandalkan informasi tambahan. Nah, gain loss ini bisa muncul dari peristiwa menjual sesuatu. Waktu kita menjual sesuatu, misalnya sesuatu itu katakanlah nilai bukunya 10.000, kayak tadi kita jual lebih mahal 12, ya kita untung. Kalau sesuatu itu 10.000, kita jual lebih murah, ya berarti pada saat jualan itu kita rugi. Nah, jadi teman-teman cari huruf apa yang menceritakan tentang jualan sesuatu gitu loh. Dan biasanya sih yang bisa memunculkan gain loss itu penjualan sesuatu aset yang tidak tetap. Jadi, aset non-current asset maksud saya. Aset yang jangka panjang. Ada di huruf apa itu? Kalian cari tentang penjualan aset-aset yang non-current asset ya. Yang D. D. Tanah. Tanah itu salah satu non-current asset, betul. Sebagian tanah dijual sebesar harga pokoknya. Informasi yang huruf D itu mengarah ke tanah. Kalian harus menggunakan logika matematika sambil ditebak-tebak ada peristiwa apa. Kalau tanah kita sebelumnya 150, kemudian bisa berubah menjadi 140, berarti tanah kita berkurang gara-gara apa? Jualin. Nah, jadi tanah kita kok bisa berkurang ya di neraca? Ya karena dalam tahun tersebut kita melakukan penjualan tanah tersebut. Nah, di sini dikatakan tanah itu dijual sebesar harga pokoknya dan kalian harus mencari nilai dari penjualan tanah. Ini jawabannya. Land-nya berkurang 10.000, berarti land-nya itu dijual 10.000, tapi kalian nggak ngambil keuntungan, kerugian juga enggak ya. Kalian pas jual senilai itu, jadi cash-nya juga 10.000. Berarti dalam posisi poin D ini penjualan kita tidak ada loss, tidak ada gain. Cari lagi dari penjualan yang lainnya. Ada di huruf apa itu informasinya? Yang F. Ya, penjualan equipment. Itu ada istilah equipment lama dijual tunai. Di sini ada clue-nya, tapi jangan berharap nanti waktu WISE ada clue-nya ya. Jadi kalian harus tahu sendiri, gain loss itu dari penjualan non-current asset. Cari sendiri nilai gain loss-nya berapa. Point F, equipment lama, cost-nya 40.000, book value-nya 33, dijual tunai 37. Sebenarnya bisa langsung dapat loh. Gain loss itu membandingkan nilai apa dengan apa toh sebenarnya? Kalau hanya ingin mencari gain atau loss dari transaksi penjualan ya, kalian hanya perlu membandingkan book value sama tunai yang kalian terima. Book value-nya 33, tunainya 37. Untung atau rugi? Kalau kalian punya benda di pembukuan itu nilainya 33, terus waktu jualan dapat uang 37. Untung atau rugi? Untung C. Nah, kalau mau tahu lengkapnya ya, yang poin F itu, ini poin F, jurnal lengkapnya. Kalau digambarkan tuh begini, equipment kalau dijual, ingat-ingat dulu waktu chapter berapa ini, chapter 9 ini dulu. Equipment 40.000 ini harus nilai cost ya. Kalau jualan tuh harus gini. Terus accumulated-nya senilai 7.000. Loh kok tahu? Ya kan cost-nya 40, book value-nya 33. Rumusnya book value itu cost kurangi accumulated depreciation. Jadi 40 kurangi berapa biar jadi 33? Ya kurangi 7.000. Terus cash yang diterima 37, ya udah biar balance ini kan 44, ini 40, ya kurang 4. Di akuntansi kalau kurang di kredit gain, kalau kurang di debit loss. Berarti ini gain.
Atau kayak caranya value tadi ya. Book value bandingkan dengan cash yang diterima. Kita punya nilai buku 33, tapi kita berhasil menjualnya 37, ya berarti kita untung 4.000. Intinya yang kita butuhkan adalah informasi gain atau loss yang muncul. Ternyata yang muncul adalah gain 4.000. Jangan lupa operatornya gain itu minus. Nah, operating activity bagian income statement sudah selesai. Ada pertanyaan dulu, silakan. Selanjutnya yang dilaporkan di operating activity, sekarang kalian cari infonya bukan dari income statement, carinya harus dari neraca. Nah, gunanya tadi sudah susah-susah mengklasifikasi neraca, ya kita akan cepat di step selanjutnya seperti ini. Yang dilaporkan di operating, aktivitas rutin meliputi CACL, tapi kita sedang kerja cash flow, jadi cash-nya disingkirkan dulu ya. Cash-nya akan menjadi kunci jawaban akhir. Jadi cash awal 57.000, saldo cash akhir 41, itu kalian kunci dulu, itu justru jadi kunci jawaban akhirnya. Oke. Jadi tuliskan di sini yang tadi sudah diklasifikasi, current asset selain cash apa saja? Ayo sebutkan. Cash-nya dikunci buat jawaban akhir ya. Jadi selain cash. Apa current asset selain cash yang tadi sudah kalian tandain? Sebut-sebut. Ayo, apa? Expense. Prepaid expense, apa lagi? Inventory sama account Inventory receivable. sama account receivable. Kalau current liability, cari, tadi sudah ditandain juga. Current liability-nya hanya ada satu, yaitu Account payable. account payable. Oke. Kemudian pegang rumus ini. Semua item current asset yang selain cash itu tadi, kalau saldonya dari tahun lalu ke tahun ini turun, itu pasti ada uang masuk bagi perusahaan sehingga operatornya plus. Kok bisa? Dari sekian banyak akun, saya paling suka memisalkan itu dengan piutang. Piutang, kalau saldonya turun, itu berarti customer sedang melunasi piutangnya. Kita terima uang, makanya uang masuk. Nah, permisalan itu berlaku buat semua current asset. Kalau current liability sebaliknya, kalau saldonya tahun lalu ke tahun ini turun, berarti kita keluar uang negatif. Kok bisa? Permisalan current liability, saya suka ngambil contoh account payable. Account payable itu utang kita, utang dagang kita ke supplier. Kalau sampai utang dagang kita turun, ya berarti kita sedang melunasi. Karena kita ngelunasin utang, maka uang kita berkurang. Nah, permisalan itu satu kali aja dibayangkan, berlaku buat semua CL yang lainnya. Pokoknya kalau CA turun plus, CL turun minus. Saya panggil Lena. Len, prepaid expense-nya naik atau turun? Dari 2010 ke 2011. Jangan kebalik ya. Turun, Cik. Dari 16 ke 12. 16.40 turun menjadi 12.140. Turunnya 4.400, Len. Bahasa Inggrisnya turun tuh decrease. Nah, ikuti operatornya tadi. CA kalau turun plus prepaid expense-nya tadi turun, berarti plus atau minus 4.400-nya? Plus. Plus, oke. Value, inventory, dari berapa jadi berapa? Dari 140 jadi 172. Naik atau turun itu? Dari 140 jadi 172. Naik 32. Operatornya tadi, inventory itu CA ya. CA kalau turun plus, nah ini inventorinya naik berarti minus. Gio, account receivable, naik atau turun account receivable? Gio belum bisa on. Oh bisa. Dari berapa jadi berapa tuh account receivable? Dari 77 jadi 64 sih. Balik.
64 jadi 77. Yes, Gitu. yes. Ini kan lebih Iya. jadul. 64 Iya, Ci. jadi 77. 64 jadi 77 itu selisihnya 13.000. 64 jadi 77. Naik apa turun? Naik. Naik. AR-nya berarti naik, increase. Lihat rumusnya tadi. AR itu bagian dari CA. CA kalau turun plus, AR kalau naik berarti Minus. pinter. Ini langsung kasih minus gini ya. Nah, selesai. CA selesai. Sekarang CL ya. CL-nya hanya ada satu, kembali ke Lena, account payable land. Naik deh dari 45 ke 58. Oke. 45 ke 58 itu naiknya 13.000. Rumusnya AP, CL, kalau turun minus. Kalau naik berarti Plus itu plus. Betul, increase ini, naik. oh, Selesai. ya plus. Nanti kalau ditanya di pilihan ganda, berapa arus kas dari aktivitas operating? Ini jawabannya, 71290. Nah, kalau teman-teman ketemu dari atas sampai bawah ini plus, kasih nama provided. Kalau minus kasih nama use ya. Jadi kalau cash itu kadang di pilihan jawaban itu nggak ada plus minus. Provided 71 apa use 71. Jadi kalau provided itu mewakili positif, use itu mewakili negatif. Oke.